Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting ya untuk teman-teman dipelajari saat event pembunuhan berlangsung. Oke, kita langsung saja. Jadi pada event atau acara pembunuhan kill itu ada beberapa ronde ya. Ada 6 kalau nggak salah. Itu mulainya dari jam 9 pagi Sabtu sampai Senin pagi kalau nggak salah. Nah, kita harus bisa memperhitungkan di waktu ini kita sudah siap kalau kita mau berpartisipasi. Mungkin kita bisa memulai dari beberapa hal-hal yang penting, yaitu yang pertama mungkin pasukan. Jadi sebelum atau acara itu kita harus mempersiapkan percepatan pasukan ya teman-teman. Atau sebelum kita sudah bisa mempunyai pasukan yang banyak. Jadi intinya seperti itu. Intinya kita harus memakai pasukan yang terkuat saat pertarungan gitu. Karena saat pertarungan acara pembunuhan ini adalah dimana kita akan beradu pasukan dengan orang lain, dengan musuh ya. Oke, mungkin saya pertama mungkin akan memberikan tips ya. Jadi begini teman-teman, ini saya juga minta maaf sama senior-senior mungkin kalau ada yang nonton video ini, tapi saya hanya memberikan sesuatu yang saya tahu dan saya pelajari sendiri. Jadi seperti ini teman-teman, kalau mau buat pasukan legion itu kan minimal ya untuk pemula ya, di kastil 16 atau 13. Nah seperti saya 16. Minimal itu kita udah punya 3 legion. Nah 3 legion ini kapasitasnya pasti berbeda-beda karena kapasitas dan kekuatannya tergantung hero-nya, skillnya dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini. Mari kita lihat. Jadi di sini ini kelas legion ya teman-teman. Ini kelas legion. Dan ini legion 1, ini legion 2. Jadi kalau kita pelajari dari buff-nya, di sini kita bisa mendapatkan koin ya teman-teman dari kelas legion. Maka dari itu saya mengutamakan kelas legion untuk naik ya teman-teman. Makanya saya memperhitungkan semuanya itu yang terkuat harus kelas legion. Nah, contoh seperti ini. Saya sekarang lagi mengupgrade atau mengejar pasukan level 6. Jadi ketika nanti ini pasukan level 6 saya sudah cukup, maka saya akan mengganti top 5 saya. Tapi ini belum bisa penuh ya, belum bisa full, maka sementara diduduki level 5. Untuk penyerangan saya memakai full cavalry. Karena full cavalry ini kita bisa menyerang cepat ya teman-teman. Bisa menyerang cepat, menghemat waktu juga. Dan untuk dev sebaiknya teman-teman kalau misalnya lagi waktu dev gitu ya, atau menahan, kalau bisa, kalau sempet gitu ya, mengubah pasukan, arah pasukan itu dibuat seperti ini teman-teman. Nah, dia dibuat seperti ini. 2 baris infanteri, 1 baris archer. Ini bagus banget teman-teman ya. Karena infanteri itu darahnya tebal teman-teman, kayak gitu ya. Nggak apa-apa, nggak pakai kavaleri juga nggak apa-apa. Man, kalau kita kayak gini, posisi untuk dev itu lebih bagus. Gitu. Saya di sini sebisa mungkin untuk menyamaratakan ya teman-teman, biar enak ketika kita menyerang dan bertahan. Nah, untuk event itu sebaiknya teman-teman mengatur hal ini yang paling penting teman-teman. Ketika kita diserang oleh musuh yang sangat mendominasi menang dan kita kalah, sebaiknya kita buang centang ini teman-teman. Karena apa?
Karena percuma ketika kita menahan serangan itu, kalau kita udah tahu kekuatan dia sangat besar atau kita sudah melihat pasukannya, nah itu sangat mendominasikan, pasukan kita akan terbunuh semuanya, mati banyak itu loh. Tidak semuanya, tapi pasti mati banyak atau terluka banyak. Jadi setelah kita buang centangnya, kita keluarkan teman-teman untuk nyangkul kayak gitu, atau berkemah kayak nyangkul misalnya, atau berkemah misalnya. Di sini ada tempat, nah atau menempati di ruang-ruang kosong, atau kalau ada teman kita, kalau ada teman yang pakai seal gitu ya, biar lebih aman kita berikan masukan ke teman yang punya seal, atau ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu untuk cara bertahan teman-teman ya, itu cara bertahan. Dan satu lagi cara bertahan jika posisi saya diserang oleh misalnya oleh ini ya. Nah misalnya musuh ini sangat mendominasi untuk menang, saya kalah gitu misalnya. Jadi saya harus memperhitungkan, saya mengeluarkan pasukan saya, dan jika saya ingin menghancurkan dia misalnya dia itu ada di markas kita, jadi posisi yang paling dekat dengan dia harus bisa memperhitungkan jumlah pasukan dia yang sudah keluar. Demikian teman-teman ya. Nah catatan, dapat dipastikan kalau semua legiun musuh itu keluar, kita ketika menyerang dia itu otomatis berhasil teman-teman, karena pasukan dia keluar begitu loh. Jadi ketika ada musuh di dekat kita, kita jangan terlalu terbawa emosi ya teman-teman. Kecuali kita memiliki sumber daya yang banyak dan khawatir, ya mungkin langsung seal saja sedemikian. Seal bisa didapatkan di donasi beli ya teman-teman di sini. Nah kalau nggak ada nanti minta dipersiapkan oleh R4 atau R5 gitu teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman, itu cara bertahan saat event ke. Sebenarnya nggak cuman event sih, semuanya sih gitu cara bertahan ya teman-teman. Nah yang penting kita itu tahu aja cara bertahan dan menyerang itu seperti apa. Nah ketika kita menyerang teman-teman, kalau kita mau main aman ya, event ke itu kan acara pembunuhan pasukan ya, intinya kan seperti itu. Nah jadi kita harus memperhitungkan betul bagaimana kita bisa mendominasi, menghancurkan pasukan dia. Misalnya nih, kelas legiun dia kuat gitu, tapi kemungkinan kita lawan legiun 1 dia menang. Nah, ketika dia menyerang, kita ikut menyerang, itu bisa menang loh teman-teman. Jadi kita harus tahu trik-trik yang sedemikian gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa menebak atau bisa memakai insting kita gitu teman-teman. Oh itu yang menyerang teman saya dia pakai clash, mungkin yang di kastil dia ada legiun 1 yang nggak terlalu kuat, atau sudah ada laporan ya, misalnya ada teman yang sudah hancur gitu ya, udah dibakar, minta laporannya teman-teman, misalnya di chat aliansi gitu kan, minta laporannya, ada laporannya nggak, saya mau lihat pasukan musuh. Nah seperti itu, yang penting dipertimbangkan teman-teman, seperti itu. Nah sekarang itu tips cara bertahan ya teman-teman. Nah ada lagi teman-teman, ada sebagian sekarang updatean permainan baru, yaitu yang kastilnya yang ada naganya ya teman-teman, ada naganya yang terpampang. Nah itu kebanyakan yang seperti itu, yang updatean itu sudah bisa ya teman-teman, lebih bugnya itu lebih bagus sekarang. Tapi untuk menghindari sama ya, tapi untuk menghindari pengambilan musuh ketika event ke itu tidak terlalu banyak sumber daya kita yang dicuri, kita harus mempunyai siasat untuk memotong jalan teman-teman. Jadi contohnya saya seperti ini. Saya membuat gudang-gudang di sini dalam satu area penting, tapi dengan satu jalur teman-teman. Ketika jalur ini dipotong, itu akan memberikan efek seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini dilihat di atas. Nah, jadi di situ bisa kita lihat ya. Nah, kapasitas yang bisa diambil itu seperti itu. Cuman yang saya lihat dan saya perhatikan teman-teman, kalau untuk yang
yang updatean baru itu sangat mendominasi, tidak tercuri gitu. Tapi kalau yang lama ini masih tercuri gitu teman-teman ya, masih bisa dirampas meskipun terkadang ada yang ikut, ada beberapa gitu. Soalnya saya udah sering mengalami seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Dan untuk barisan di benteng, oh ya teman-teman, ketika kita bisa menahan, sebaiknya buatlah pertahanan itu seperti ini teman-teman, atau seperti ini ya. Nah, musuh akan menyerang terlebih dahulu pasukan kecil kita. Dan misalnya ini kita melawan pasukan yang sebanding dengan kita gitu ya teman-teman. Tapi dia menyerangnya dengan 1 legiun. Dia tidak jauh beda dengan kita. Itu kemungkinan kita bisa menang teman-teman, karena kita ada 3 pasukan 3 legiun yang menghadang. Dan kelas legiun kita buat yang paling akhir. Atau teman-teman, atau ini dinaikkan, ini boleh untuk penyerangan utama, penahanan utama. Dia akan berkurang pasukannya dan melawan ini yang kecil. Nah, itu sudah nanti ada berkurang lagi, walaupun ini kalah nanti duanya, dan ini akan jadi pemenangnya terakhir gitu teman-teman. Artinya yang clash ditaruh di bawah, intinya seperti itu teman-teman ya, kalau untuk bertahan dengan musuh yang tidak jauh beda dengan kita gitu loh. Begitu ya teman-teman ya, itu bisa dipahami. Untuk tips menyerang sebenarnya ini banyak cara ya teman-teman ya, tergantung strategi masing-masing sih, karena setiap orang itu mempunyai strategi masing-masing. Tapi kalau kita pemain solo ya, kita mendatangi markas musuh, itu kita harus memperhitungkan berapa jumlah orang yang akan kita serang dan siapa yang akan kita serang, power yang paling bisa mendominasi untuk kita secepatnya mendapatkan kill itu siapa. Jadi kita harus mengintainya terlebih dahulu teman-teman. Ketika kita ada di tempat itu, kita sudah langsung bisa memperkirakan, oh dengan kastil ini saya menang. Seperti itu teman-teman ya, dengan kastil ini saya menang. Tapi lebih baiknya untuk lebih berhati-hati, misalnya nih, itu siapkan shield teman-teman ya. Ketika kita udah hit, udah menyerang, eventnya udah selesai, box ketiga udah terbuka misalnya, box ketiga udah selesai, dan kita langsung shield aja, itu main aman teman-teman. Karena setiap kita berhasil menyerang, biasanya kekuatan power musuh yang di atas 100k itu rata-rata akan masuk berita teman-teman, dan berita itu akan mengundang pemain-pemain besar juga gitu untuk datang. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Jadi misalnya nih tanggung gitu ya, tanggung misalnya box 3 mau kebuka sampai di sini gitu ya, tanggung, tapi kastil kita nggak ada yang jaga, itu nggak apa-apa teman-teman. Kita ambil resiko, nggak apa-apa gitu. Cuman kebakar sekali, habis itu pasukan kita balik, itu nggak apa-apa, kita ambil ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Tapi kalau untuk main aman, 1 legiun kelas legiun, atau kita mempunyai 3 legiun, 2 untuk menyerang, 1 untuk bertahan. Itu kalau kita buat sama rata sih bagus teman-teman. Kalau powernya itu bagus, sama-sama bagus, 3 legiun sama rata semuanya, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kita hanya mempunyai kelas legiun atau legiun 1 yang kuat, mending kalau mau main aman ya seperti saran saya. Tapi kalau mau main cepat ya begitu teman-teman, hit setelah 3 box seal, baru kalau misalnya mumpuni ya kabur memakai teleportasi. Tipsnya juga teman-teman, karena di event ke ini box kedua dan ketiga itu kemungkinan ada teleportasi tingkat lanjut. Makanya saat event ke kita itu sebenarnya mempersiapkan teleportasi itu 1 aja teman-teman gitu. Tapi ya kita harus kuat memperhitungkannya gitu loh. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, memperhitungkan kalau box kedua dan ketiga itu terbuka. Mungkin begitu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.